lam sukun, kemudian yang berkaitan dengan mad, begitu pula yang berkaitan dengan makhraj. Maka perkara penting selanjutnya adalah mengenal sifat-sifat huruf. Nah, ada huruf yang sama makhrajnya, tapi yang membedakan dia dengan temannya itu adalah sifatnya. Jadi ini penting. Nah, rahimahullah, babu sifatil huruf. Sifatu ahrufil hija sab'a ashar minhunna khamsin tushtahar jahrun wa riqun istifalun wa lismat, baca lismat ya, bukan al-ismat. Nah, lismatu wa'rif diddaha bittidah, bilittidah, tidak dibaca bil ittidah. Lismatu wa'rif diddaha bilittidah, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat, amma syadiduha ajad qatin bakat, wa baina syiddatin wa baina rihu wastu filin umar wa uluha qid khussadaqtu sadun wa dadun to wa dha'itubaqu wa firra min lubbin hiyal idlaqu walis safaris sadu sinun muhmalah zayun wa amma qutbu jadin qalqalah wallinu wawun thumma ya'un urifa wallamu warra bin hirafin usifa wa karririr ro'a wa fashis sina wastatilid dodata husjiqina. Nah, kita lihat artinya. Sifat-sifat huruf. Sifat huruf hijaiyah ada 17. Di antaranya ada 5 yang punya lawan yang telah dikenal, yaitu jahar, rokhawah, istifal, infitah, dan ismat. Lalu kenalilah lawannya sehingga jelas. Nah, jadi ini 5 sifat yang punya lawan. Kemudian lawannya juga 5, jadi semuanya 10. Nah, apa lawan dari yang 5 di atas? Yang pertama hams. Hams ini lawan dari jahar. Nanti sebentar di bait berikutnya boleh akan sebutkan pengertian dari setiap istilah-istilah sifat huruf ini. Jadi di sini kita kenal dulu mana huruf hams, mana huruf jahar. Hams pada fa, ha, sa, ha, shin, kha, sod, sin, kaf, dan ta. Nah, artinya kalau dia bukan huruf hams berarti dia adalah huruf jahr. Ya, dari 28 huruf yang hams ini dia terkumpul dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Nah, hams terkumpul pada kalimat fahathahu syakhsun sakat. Berikutnya syiddah. Syiddah lawan dari rokhawah. Nah, jahar lawannya hams, sekarang rokhawah lawannya syiddah. Syiddah pada hamzah, jim, dal, qaf, to, ba, kaf, ta. Nah, artinya kalau bukan syiddah berarti dia rokhawah. Namun terkumpul dalam kalimat ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Antara syiddah dan rokhawah ada tawassut, pertengahan. Tawassut biasa juga disebut dengan bainiyah. Nah, yaitu pada lam, nun, ain, ro. Lam, nun, ain, ro. Nah, terkumpul dalam kalimat lin umar. Lin umar. Dan isti'la. Kemudian sekarang isti'la. Isti'la lawan dari infitah. Isti'la lawan dari infitah.
Dan istilah pada qaf, dha, kha, sad, dad, ghain, ta terkumpul dalam kalimat qid khussa dhaq. Qid khussa dhaqtu. Baik. Berikutnya sad, dad, ta, dha memiliki sifat itbaq. Itbaq, sebentar ya. Ada yang salah tadi ya. Nah, istilah lawan dari istifal ya. Nah. Sekarang itbaq lawan dari infitah. Lawan dari infitah. Itbaq lawan dari infitah. Itbaq hurufnya ada 4. Shad, dad, ta, dha. Berikutnya fa, ra, mim, nun, lam, ba memiliki sifat izlaq. Izlaq ini lawan dari ismat. Baik. Jadi 5 sifat yang memiliki lawan. Jahar lawannya hams, rakhawah lawannya syiddah, istifal lawannya isti'la, infitah lawannya itbaq, ismat lawannya idlaq. Jadi untuk menghafalkannya, hafalkan saya salah satunya. Jahar hams, hafalkan fahathahu syakhsun sakat. Iya, hams. Kalau tidak ada di kalimat ini berarti dia jahar. Rakhawa dan syiddah, hafalkan saja ajid qatin bakat. Kalau dia ajid qatin bakat berarti dia syiddah. Kalau bukan huruf-huruf ajid qatin bakat berarti dia rakhawah. Nah, hanya di sini antara syiddah dengan rakhawah ternyata ada pertengahan, sifat pertengahan antara syiddah dan rakhawah terkumpul dalam kalimat lin Umar. Lin Umar di antara rakhawah dan syiddah. Berikutnya infitah dan isti'la. Infitah dan isti'la hafalkan saja khussa dhaqtin qid, atau di sini disebutkan qid khussa dhaqtu. Nah, qid khussa dhaqtu berarti isti'la. Kalau bukan berarti dia infitah. Apa istifal? Nah, berikutnya shad, dhad, ta, dha. Ini huruf-huruf 4 huruf yang punya perut. Ya. Nah, dia huruf itbaq. Selain dari 4 huruf ini berarti dia infitah. Kemudian antara izlaq dan ismat hafalan saja firra min lubbin. Firra min lubbin, dia huruf izlaq. Kalau bukan firra min lubbin berarti dia huruf ismat. Ini cara menghafalannya. Baik, jadi ini 10. Kemudian yang 7-nya, nah, yang pertama sofir. Nah, sofir pada sod, sin, zai. Sosis orang bilang, ya. Sosis. Sofir. Kemudian adapun khotoba jimdal khutbu jadi, ini namanya qalqalah. Khutubu jadi. Kalau orang Indonesia sebutnya baju di toko. Di toko baju. Baik, berikutnya sifat lin. Sifat lin pada waw dan ya yang sudah dikenal, yaitu waw dan ya sukun yang sebelumnya fathah. Berikutnya ada sifat lam dan ro memiliki sifat inhiraf pada lam dan ro. Kemudian sifat takrir, takrir pada huruf ro. Tafashi, tafashi pada huruf shin. Istitalah pada huruf dod, maka kumpulkanlah dengan yakin. Jadi semua 17 sifat. Sifat huruf ada 17, 1, 2 jahar lawannya hams, jahar dan hams yang berlawanan. 3 dan 4 rakhwa dan syiddah yang berlawanan. Di antara keduanya ada sifat
tawasut, pertengahan. 5 dan 6 istifal dan isti'la yang saling berlawanan. 7 dan 8 infitah dan isti'la, ya. Infitah dan itbaq di sini, ya. Itbaq. Infitah lawannya itbaq. Infitah dan itbaq yang saling berlawanan. 9, 10 ismat dan islaq yang saling berlawanan. Kemudian 7 sisanya itu sofir, qalqalah, lin, inhiraf, takrir, tafashi, dan istitalah. Taib. Sekarang beliau sebutkan tentang pengertiannya. Tsumma qala rahimahullah babu ma'anis sifat. Nah, arti-arti dari 17 sifat di atas. Kata beliau, al-hamsu jarju nafsil hurufi wal jahru habsu jarjihil ma'rufi warrikhu jarju sawti wa shiddatu la warrikhu jarju sawti wa shiddatu la wal wastu bainal halataini hasula raf'ul lisani bil huruf isti'la wa khafduhu biha istifalun yujla. Litobaku dibaca li, ya. Nah, di nakal harokatnya. Kemudian alifnya dihilangkan. Litobaku ilsaqul lisani bil hanak walinfitahu fathu ma bainal hanak. Lidlaku khiffatul hurufi wad'a walinsimatu thuqluhunna tab'a. Amma as-safiru fahuwa sawtun zaidu baina syifahi ma' hurufin yujadu. Wa sifatul muqalqalil muttajihi hiya ittirabul harfi fi makhrajihi. Wal linu an tukhrija bis suhulati harfaini duna shiddatin wa kuflati. Wa amma linhirafu qul fi haddihi ma'nahu mailul harfi an makhrajihi. Wa arifit takrira birti'adi ra'sil lisani tahdha bil muradi. Wa in tasha' ma'na at-tafashshi fa'lami huwa intisharur rihi dakhilal fami. Wal istitalah in aradta haddaha hiya imtidadu ad-dadi fi makhrajiha. Baik. Hams, makna sifat huruf. Hams adalah mengalirnya udara. Yang di garis bawahi. Mengalirnya udara saat pengucapan huruf. Dan jahr itu tertahan alirannya sebagaimana diketahui. Hams jahr, hams mengalirnya udara, jahr tertahannya udara. Apa huruf-huruf hams tadi? Fahathahu syakhsun sakat. Fa, af, dirasakan ada udara yang keluar, ada udara yang mengalir. Ha, ha, sa, sa, fahathahu hu, udara keluar. Jangan itu tertahan, berarti belum sempurna sifatnya. Keluarkan sama ha tadi. Af, fahathahu syakhsun. Ada udara keluar. Kho, sun, as, sakat, as, at, sakat, kaf, ak, dan ak namanya tertahan udara.
keluarkan udaranya. Ak, ak, sama ta, at. Nah, jadi itu namanya sifat hams. Jadi selain fahathahu syakhsun sakat, namanya jahr, tertahan dia. Fahathahu, a tidak ada. A, ini kan tidak suara. Ab, ab, ya kan? Nah, aj, huruf ja, aj, tidak ada udara yang mengalir. Nah, berikutnya rakhawah, yaitu mengalirnya suara. Nah, sekarang suara yang mengalir. Kalau tadi udaranya yang mengalir, sekarang suaranya. Nah, rakhawah yaitu mengalirnya suara. Sedangkan syiddah tidak mengalirnya atau tertahannya suara. Dan tawasud yaitu di antara dua keadaan tersebut terjadi. Nah, apa yang dihafalkan tadi antara rakhawah dan syiddah? Huruf syiddah. Ajid, qatin, bakat. A, suara langsung tertahan, berhenti. Ya. Ajid, jim, aj. Hanya dia punya sifat tambahan nanti, sifat qalqalah. Ajid, dal, suara langsung tertahan. Sama udara juga tertahan. Suara tertahan, udara tertahan. Dal, suara tertahan, udara tertahan. Ajid, qatin, aqqa, hanya dia punya sifat tambahan yaitu qalqalah. Qatin, to, tertahan suara, tertahan udara. Cuma nanti dia punya sifat tambahan qalqalah. Atto, ajid, qatin, bakat. Huruf kaf juga. Kaf, suara tertahan. Hanya dia punya sifat hams. Sama ta, suara yang tertahan. Cuma dia punya sifat tambahan yaitu hams. Ya kan? Tertahan suara. Mengalir udara. Punya sifat syiddah tapi punya hams. Nah, jadi yang tidak punya sifat tambahan dari syiddah ini cuma satu, yaitu hamzah. Suaranya tertahan, udaranya tertahan. Yang lain-lainnya itu dia punya sifat tambahan. Ditambah dengan sifat qalqalah dan juga ditambah dengan sifat hams pada kaf dan ta. Tayyib. Di antara keduanya ada yang namanya tawassul, pertengahan. Hurufnya tadi apa? Lin, Omar, al. Jadi kalau sifat tawassul ini, pertengahan ini ibarat kita bawa kendaraan terus ngerem. Pas kita rem itu kan kendaraan masih jalan, dia roda masih berputar. Jadi itulah sifat pertengahan dia. Dia mengalir sambil tertahan, sambil direm. Coba rasakan huruf lam, al. Lidah itu lengket dia di makhrajnya. Beda dengan sifat-sifat yang lain. Lidah itu tidak lengket dia. Tidak ada rem yang diinjak. Al, lin, nun. An, lin, Omar, ain, Umar, mim, am, ro, ar. Ada yang lengket, ada yang tertahan. Makanya dikatakan tawassul, antara tertahan dan mengalir. Tapi intinya dia itu masih mengalir ya. Dia itu masih mengalir, hanya mengalirnya sambil tertahan. Iya. Dia mengalir tapi ada sesuatu yang tertahan. Makanya dikatakan sifat tawassul. Baik. Berikutnya, terangkatnya pangkal lisan saat pengucapan huruf adalah isti'lah. Ada yang terangkat. Apa yang terangkat? Pangkal lisan. Karena terangkat
pangkal lisannya, maka suara juga tuh terangkat, mengarah ke atas dia. Ini huruf isti'la. Kita katakan huruf-huruf tebal. Khusso, doktin, qil. Qil, khusso, doktu. Nah, kho, kho. Ini dirasakan ya, pangkal lisan terangkat sehingga suara juga terangkat. Akho, khusso. So, so. Nah, tapi suara tetap keluar ya. Jangan ditelan suara. Dalam huruf-huruf hijaiyah tidak ada suara yang tertelan ya. Ho, tidak. Ho, so, tidak. Jangan ditelan ke dalam. Jangan dialirkan ke dalam. Semua suara huruf-huruf hijaiyah itu dialirkan keluar. Hanya keluarnya itu ada yang istilah terangkat, ada juga nanti lawannya istifal. Dia direndahkan pangkal lisannya sehingga arah aliran suara dia itu dia mendatar. Khusso, dokin, do. Jangan ditelanjang, do. Goin, au. Jangan au. Jangan ditelan. Dokin, to. To. Jangan to. To. Jangan ditelan suaranya. Ya, dikeluarkan. Khusso, dokin, qil. Ko, ko, jangan ko, ko. Bedakan ya. Ko, 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 ko. Zo, 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 zo. Ya, bedakan mana yang mengalir keluar dan mana yang tertelan. Ini penting ya. Nah, dalam menyempurnakan sifat-sifat huruf. Baik, ini huruf isti'la. Semuanya ada 7. Nah, berikutnya ada yang namanya itbaq. Baik. Sementara terangkatnya pangkal lisan saat mengucap huruf adalah isti'la dan direndahkannya pangkal lisan adalah istifal. Nah, jadi lawan isti'la istifal. Kemudian itbaq. Itbaq yaitu lengketnya atau terangkatnya lisan ke langit-langit. Dan infitah terpisahnya dari langit-langit. Nah, apa yang dihafalkan? Itbaq. 4 huruf yang punya perut, ya. Sod, dod, to, dho. Jadi ini termasuk huruf isti'la juga. Ya, dari 7 huruf isti'la itu ada yang itbaq, yaitu 4 huruf tadi. Sedangkan 3 sisanya dia infitah. Kalau perhatikan ketika pengucapan 4 huruf ini, semua langit-langit itu pasti terangkat ke langit-langit. Apa langit? Lidah itu pasti terangkat ke langit-langit. So, do, to, dho. Beda dengan 3 huruf temannya. Ko, lidah itu terpisah dari langit-langit. Ho, apalagi satunya? Gho. Iya. Ho, sama gho. Ini lebih jelas ketika dikasroh dia. Ketika dikasroh, kita akan katakan ki, ri. Beda 4 huruf yang tadi, yang punya itbaq tadi. Si, ini di sini terasa ini itbaqnya. Di, pi, ri. Tidak baca li. Tapi ada sifat itbaq ya. Li, si, pi. Beda yang 3 tadi ya. Qi jangan dibaca qi. Tidak. Hi jangan dibaca khi. Ri jangan dibaca ri. Mengapa? Dia tidak punya sifat itbaq. Langsung turunkan saya rahangnya. Qi, hi, ri. Mengapa? Karena dia tidak punya sifat itbaq. Paham di sini? Tayyib. Berikutnya, izlak. Izlak yaitu ringannya pengucapan huruf, sedangkan ismat beratnya pengucapan huruf. Nah, ringan diucapkan,
yaitu huruf-huruf firro min lubbin ya. Ini ringan dan berat menurut orang Arab ya, bukan menurut orang Ajam seperti kita, tapi ini menurut orang Arab. Nah, baik. Adapun sofir, sekarang kita masuk huruf sofir. Adapun sofir adalah suara tambahan di antara bibir saat huruf diucapkan. Sofir itu secara bahasa artinya tajam ya. Suara tambahan yang tajam. Tajam artinya jelas ya. Nah, ada berapa hurufnya? 3. So, siz. Terasa ketajamannya. As. Jelaskan, jangan disamarkan. Kalau disamarkan hilang sofirnya. As. Dia tajam karena berada di ujung lidah dia. Az. Jelaskan. Jangan samar-samar. Az. Iza zulzilati. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu tidak ada sofirnya. Ya ayuhan nas. Nas. Samar-samar sinnya. Itu tidak ada sofirnya. Makanya kasih jelas. S, S, Z, Z. Ya. Sa, si, su, bas. Za, zi, zu, baz. Jangan seperti za. Za memang dia tidak punya sifat sofir, makanya agak samar terdengar suaranya. Nah, berikutnya sifat qalqalah. Dan sifat qalqalah yang diucapkan adalah berguncangnya, atau bahasanya kita itu terpantulnya huruf pada makhrajnya. Ada berapa hurufnya? Ada 5. Baju di toko. Khutbu jadin. Khutbu jadin atau baju di toko. Aba, aje, ada, ato, ako. Nah, lin, huruf lin, dan linnya itu engkau keluarkan dengan lembut. Nah, jadi suara yang lembut. 2 huruf tanpa tekanan dan beban. Waw sukun, ya sukun yang sebelumnya fathah. Ai, bai, sai, syai'in, au, khawfun, rihlata syita'i was-soif, soif, lembut keluarnya. Berikutnya ada sifat inhiraf. Adapun inhiraf, maka katakan batasannya adalah melencengnya arah aliran huruf dari makhrajnya. Keluar dari 2 huruf lam dan ro. Al. Ini melencengnya arah aliran huruf ya, arah aliran suara. Suara itu kan asalnya dia keluar dengan lurus. Tapi pada huruf lam dia keluar ya, lurus kemudian menyebar ke samping kanan dan kiri. Ini seperti ini dia. Kalau dilihat arah alirannya dia. Beda dengan ro. Ro itu dia melenceng, ini kan melenceng ya, melenceng ke tengah dia. Melenceng ke tengah. Ya kalau jalan seperti di depan itu ada penyempitan jalan. Iya. Kita berada jalan yang lebar, tiba-tiba di depan ada jalan yang sempit. Nah. Kalau lam tidak. Kalau lam terbalik. Kita sekarang berada jalan yang sempit, 4 meter, di depan ada yang 10 meter. Jalan langsung menyebar. La, ro, la, ro. Nah, kemudian sifat takrir. Namanya takrir dengan bergetarnya ujung lisan. Bergetarnya ujung lisan. Maka kamu dapati apa yang diinginkan. Ini huruf ro. Takrir hanya ada pada sifat huruf ro, bergetar dia. Apa yang bergetar? Ujung lisan. Karena memang ro keluar dari ujung lisan. Ada yang mungkin dari tenggorokan. Biasa anak kecil kan, yang belum bisa bilang huruf R. Mas keluar dari tenggorokan dia R. Dari mana?
dari rumah ke sekolah, pergi ke mana, pergi ke pasar. Ini masih dari tenggorokan ya. Nah, jadi ajari keluar dari mana? Dari ujung lisan. Tayyib. Dan juga hati-hati ya, sifat takrir ini pada huruf ro saja. Sebagian orang itu ditambah dengan sifat ho, ho, ho. Ini dari kerongkongan ya. Ho, ho, akhroja. Ini sifat takrir. Jadi cara dinaikkan lagi sedikit ya. Ho itu kan di tenggorokan bagian atas, naikkan ke atas supaya hilang takrirnya. Ho, 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 hi, hu. Ya, jangan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah bisa muncul sifat takrir nanti. Baik. Berikutnya, jika kamu inginkan makna tafasyi, sekarang sifat tafasyi, maka ketahuilah dia adalah tersebarnya angin atau suara di dalam mulut. Shin kan makhrajnya di tengah lidah ya. Makanya suara lidah tersebar dalam mulut. Ash, ish, ush. Hanya hati-hati, bibir jangan dimonyongkan. Kebanyakan orang Indonesia itu bibirnya monyong. Ash, asyaitonu, masyarakat, masya Allah, dimonyongkan bibirnya. Ini hati-hati, jangan sampai monyong. Ash, ish, ush, ush, minasyai, syaitoni, min kulli syai. Jangan dimonyongkan bibirnya. Tayyib. Terakhir sifat istitolah, sifat ke-17. Jika kamu ingin batasannya atau pengertiannya, dia adalah memanjangnya tempat pengucapan dod pada makhrajnya. Istitolah. Nah, dari kata tola yatul, istitolah, panjang. Panjang makhrajnya dia. Ya, di tepi lisan, ya, di sini dia. Tepi lisan. Bukan di ujung lisannya. Kalau di ujung lisan tidak ada sifat istitolahnya. Jadi tepi lisan, rasakan ya, di pipi ini. Do, di, du, rasakan. Beliau sebutkan kebanyakan orang itu keluar dari sebelah kiri. Dan tempat yang lebih mudah. Sedikit yang bisa keluar dari kanan. Apalagi keluar dari dua-duanya, paling sedikit sekali. Jadi keluarkan di salah satunya saja. Nah, dari zaman dahulu itu banyak orang keluarnya dari kiri. Do, al, do. Nah, baik. Sekarang kita latihannya, latihan sifat-sifat huruf. Nah, yang latihannya yang disukun dan yang mat. Nah, yang sukun sebab untuk mengetahui sifat huruf itu bunyikan dengan sukunnya. Nah, kita mulai dari huruf hamzah. Dia punya sifat jahar. Apa artinya jahar tadi? Tertahannya udara. Kemudian punya sifat syiddah. Apa artinya syiddah? Tertahannya suara. Udara tertahan, suara tertahan. Dan dia termasuk sifat istifal, sifat tipis ya. Isti'la. Nah, ini cuma isti'la ya. Artinya kalau dia bukan isti'la berarti dia istifal. Nah, tertahan udara, tertahan suara. Kita baca yang sukun. Ya'murukum. Ru tebalkan ya. Jangan ru. Bedakan. Ru tipis. Ru tebal. Ku nanti ada punya sifat hams dia. Ku
ku, bedakan. Kita baca ya'murukum bisa yu'minuna yu, langsung bibir dikembalikan. Yu, jangan dibiarkan monyong terus. Ingat kaidahnya ya, kita sudah sering sebutkan. Sukun istifal sebelumnya dhammah itu bibir harus dikembalikan. Sekali lagi, yu'minuna, yang mat, amanu, bedakan a tebal sama a tipis. A sama ha, kho, ra, ro. Mana yang tebal, mana yang tipis? Harus bisa dibedakan. Iya. Ko, ka, ha, kho. Nah, sekali lagi, amanu, imanukum, ma, bedakan tebal dan tipis. Ma, imanukum, utu. Baik. Sekarang huruf ba punya sifat jahar dan syiddah. Tertahan udara, tertahan suara. Tapi dia punya sifat qalqalah. Abasiruhum, banyak huruf tipis ya. Abasir, sir, rohnya tipis juga karena sebelumnya kasroh. Jangan ikut tebalnya sod. Abasirhum, sekali lagi, sir, abasirhum, iblisa, ubesilu, hati-hati langsung dikembalikan bibirnya. Ube, jan, ubu, ya. Sekali lagi, ubesilu, barokna, ro tebal, ba tipis, kaf juga tipis. Rok, langsung kembalikan. Rok, barokna. Baik. Bildun, buro, huruf ta punya sifat hams dan syiddah. Hams mengalir udara, syiddah tertahan suara. Ya, mengalir udara, tertahan suara. At itu tertahan. Itu mengalir. At tertahan suara, mengalir udara. Baik, kita baca. Fa'at ba'ahu, di mana mahrujnya huruf ta? Pangkal gigi ya, bukan di gusi. Jadi suara itu keluar di pangkal gigi, bukan juga di ujung gigi. Jangan beda. Kalau itu terdengar huruf seperti huruf S. S itu di ujung gigi dia, ke bawah. Jadi keluarkan di situ, di pangkal giginya. Ingat, ujung lisan, bukan juga punggung lisan. Kanat. Ini punggung juga. Ini perbedaannya tipis-tipis ya.
Nah, sekali lagi, fa'atba'ahu ba'a, a huruf tipis ya, jangan o, a, ba'a, bibir jangan ada yang goyang, ba'a, jangan goyang. Kapan goyang? Nanti ainnya agak tebal nanti. Ba'a, 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 ini tebal. Ba'a, ba'a. Ya, jangan goyang bibirnya. Sekali lagi, fa'atba'ahu fitnatun. Sekali lagi, fitnatun fa'utbi'u. Nah, ini sebelumnya dhammah lagi ya. Kembalikan bibirnya. Fa'utbi'u. Berikutnya al-kitabu ta'tikum ta'tikum fatubu. Fa-nya jelas ya, fa jangan disamarkan. Fatubu. Kayak huruf sa punya sifat hams dan rokhawah. Hams berarti mengalir udara, rokhawah berarti mengalir suara. Nah, jadi jangan ada yang ditahan ya, semuanya mengalir. Sa keluar dari mana makhrajnya? Ujung gigi, jadi keluarkan. Iya, as. Nah, kita baca asmaro, as mengalir, as jangan ditahan, asmaro jangan, biarkan mengalir. Asmaro isman, alirkan, jangan diputus suaranya kan. Isman al-wusqa. Nah, hati-hati di sini lagi, sebelumnya dhammah lagi. Al-wusqa. Baik. Salisu kathiran, kathiran masubatan. Baik, huruf jim punya sifat apa di situ? Jahar dan syiddah. Jahar, syiddah berarti tertahan, tertahan suara, tertahan udara. Nah, jim huruf tipis keluar dari tengah lidah. Ajruhum, ru bedakan ru tebal sama ru tipis. Ru. Sekali lagi, ajruhum ijrami. Uji, nah dapat lagi nih, sebelumnya dhammah. Kembalikan bibir. Uji tussat, ja'ilun wajiha. Ha tipis, bedakan ha tipis dengan ha tebal. Ha wajiha, ha sama bukannya ya, rahnya terbuka sama dengan wa. Ha wajiha. Baik. Wal ju'i,
ai, langsung turunkan rahangnya. Ai, jangan oi, jangan ditebalkan. Ai, wal ju ai. Tayyib. Sekarang huruf hams, huruf ha punya sifat hams dan rakhawah. Dua-duanya mengalir udara, mengalir suara. Ahsanu, ihsana, alirkan, jangan sampai tertahan, jangan ihsana, ini juga sebelum dhammah ya, hati-hati di sini. Muhsinina, sekali lagi, muhsinina, hadiri, hati-hati dengan ri tipis ya, jangan tertarik ketebalannya dod, ri, turunkan rahangnya, ri, hadiri, as-solihina, huba, ba, bedakan ba tipis dengan ba tebal, ba, huba. Baik. Sekarang huruf kha, jahar, kita jahar. Kalau di sini hams, ini syiddah, ini rakhawah. Nah, JHSR biar lebih mudah. Kha punya sifat hams dan rakhawah, berarti mengalir dia, mengalir udaranya, mengalir suaranya. Ingat makhrajnya di mana? Di tenggorokan bagian atas, kasih ke atas ya. Sekarang kita baca akhrajukum, hati-hati a-nya, a-nya jangan tebal, jangan o, akhrajukum. Kha dan ro samakan tebalnya, akhrajukum. Kha-nya tebal, jangan ditipiskan, jangan ya, ikhtilafi, sekali lagi, ikhtilafi, dimundurkan sedikit ya, jangan ya, yang monyong itu cuma huruf yang di dhammah saja ya, jadi dimundurkan sedikit. Ukhrijat, khalidina, agak ke atas ya suara kha-nya, supaya tidak terdengar kha, kasih lebih halus dia ya, naikkan ke atas lagi suaranya. Khalidina, khifatun, langsung turunkan ya, turunkan rahangnya, jangan ada monyong-monyongnya walaupun sedikit, jangan ya, langsung turunkan rahangnya, jangan ada monyong-monyongnya walaupun sedikit. Khifatun, fakhuro. Taib huruf dal punya sifat jahar dan syiddah, berarti tertahan udaranya, tertahan suaranya. Nah, dan dia punya sifat qalqalah ya. Nah, adraka, idrisa,
Fa'udkhilu. Ain lagi ya. Dalnya jangan monyong, langsung kembalikan. Ya, kalau sini mungkin masih bisa ya. Tapi kalau sudah baca Quran kadang tidak diperhatikan. Fa'udkhilu. Enak ya, udkhilu. Nah, ternyata salah. Sekali lagi, fa'udkhilu dabbatin. Ini bertemu tasydid panjangkan 6 harokat ya. Nah, karena termasuk mat apa ini yang bertemu dengan tasydid dalam satu kata? Masih ingat pembahasan kemarin? Mat lazim, kilmi, musaqqal. Terjadi pada kata, berarti dia kilmi, lazim kilmi. Ditasydid, berarti dia musaqqal. Ya, kita baca 6 harokat. Dabbatin. Ba-nya ditasydid, ditahan sedikit. Batin, dabbatin. Tayyib. Nah, jangan dilupakan tasydidnya ya. Nah, berikutnya dinukum, ku, kiku. Belum dapat huruf K ya. Nah, tidak apa-apa. Dinukum, tabuduna. Bibir jangan goyang, jangan juga dimonyongkan walaupun sedikit. Ini untuk mendapat huruf ain yang sempurna ya, ain yang tipis. Ini itu huruf tipis. Bibir jangan goyang. Tabuduna. Nah, ain termasuk huruf yang mengalir. Mengalirnya dia dengan tawassut ya. Bukan mengalir rokhawah. Dia mengalir tawassut dia. Sekali lagi, tabuduna. Tayyib. Huruf dzal, jahar dan rokhawah. Jahar berarti tertahan. Apa yang tertahan? Fahathahu syakhsun. Fahathahu syakhsun sakat. Iya, tidak dalam huruf hams ya. Hams itu kan fahathahu syakhsun sakat. Tidak dalam huruf hams, berarti huruf jahar. Suara tidak ada. Punya sifat rokhawah. Apa? Udara yang tidak mengalir, tapi suara yang mengalir. Udara tidak ada yang keluar, tapi suara yang keluar. Suara yang keluar, udaranya tidak. Paham? Nah, berarti huruf sa tadi ya. Mana sa? Kalau sa terbalik ya, hams. Udara yang mengalir, suara yang tertahan. Suara yang berhenti dia. Tapi udara yang keluar, udara yang keluar. Nah, jadi za ini kebalikan dari sa. Nah, dia harus suara yang keluar, udara yang tertahan. Kita baca azkurukum. Kayaknya kurukum. Azkurukum biiznih. Suaranya lihat kan? Biiznih. Uzkuru. Jangan monyong. Uzkuru. Nah, ini harus sering diingatkan terus ya. Tayyib. Dha'iqatu. Bedakan za tebal sama za tipis. Za ya. Za buka ya. Buka rahnya. Za ya. Dha'iqatu.
Udzina. Zuku. U. Bedakan ya, u sama ku. U, ku, u, ku. Nah, sudah? Nah, segera cukup dulu ya, insyaallah sampai huruf zal. Besok nanti kita masuk huruf ro dan seterusnya. Nah, belajar tajwid itu harus banyak-banyak latihan dia ya. Nah, makanya di sini saya kasih banyak latihan ini. Baik, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini? Sebelum tutup. Maafi. Nah, cukup ya. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.